pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tabalong Dialog. Kita akan melanjutkan bincang-bincang kita kali ini bergantian dengan AKP Marsuryo Kartiko selaku Kasat Reskrim di Polres Tabalong. Baik Pak, kalau berbicara tentang pemilu kada itu kan pasti nanti kita berbicara tentang peraturan ya, karena peraturan itu biasanya ada aja pelanggaran gitu kan. Nah ini kalau wajar itu Mas. Iya, peraturan pasti dibuat untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Nah kalau Bapak sendiri melihat sebenarnya apa sih potensi pelanggaran-pelanggaran yang biasa terjadi umumnya pada saat pemilu itu Pak? Pada umumnya, Iya. Menjelaskan pada saat pemilu banyak pelanggaran yang kemungkinan bisa terjadi, tapi kemungkinan dari kebiasaan dari tahun ke tahun atau kemungkinan yang akan terjadi yang kemungkinan kita akan antisipasi adanya dugaan mungkin nanti ke depan adanya money politik atau kearifan dalam media sosial. Okay. Jadi bisa kita pahami bahwa sekarang media sosial sangat intens terhadap penyebaran atau kampanye atau memperbaiki atau menjelekkan dari masing-masing paslon. Oke, baik Pak. Ini turf media sosial ini memang bukan cuma di Tabalong kayaknya Pak ya. Se-Indonesia, sedunia Pak ini memang sudah jadi luar biasa. Ini jadi bagaimana Pak nanti untuk mengatasi media sosial? Apakah media sosial ini akan istilahnya ditekan per akun gitu, atau mungkin seperti apa Pak? Ada mungkin tindak pidananya dulu, kita berbicara ini tentang media sosial ini Pak. Izin menjelaskan atas perintah pimpinan juga, atas perintah Bapak Kapolres bahwa kami bekerjasama dengan Humas, bekerjasama dengan Binmas juga, dan kegiatan preventif juga sudah kita berjalan dalam media sosial, dalam penyampaian ke publik bahwa pintar bermedia sosial, bermartabat bermedia sosial, baik di yang kita sudah laksanakan juga, 3 tempat kita sudah memasang 3 baliho untuk memberitahu secara tidak langsung kepada masyarakat bahwa bagaimana sih seharusnya dan apa sih hukumannya dalam pintar bermedia sosial. Jadi baliho udah dipasang Mas. Ada di 3 tempat ya. Nah, kemudian juga tadi Babin Kantimas kita sudah dibekali sama Pak Kasat nih. Satu Bentuk stiker, bentuk himbauan kepada masyarakat ini loh tentang undang-undang ITE dan nanti kerawanan pada saat pemilu ini, sehingga masyarakat tadi tidak menjadi korban karena ketidaktahuannya atau menjadi pelaku karena ketidaktahuannya juga. Nah, ini menyasar hampir semua orang Pak, bukan golongan tertentu. Misalnya yang akan dihukum ini apakah semua orang, ataukah misalnya ada kelompok si paslon si ini aja yang akan terkena hukuman itu Pak, ataukah semua orang Pak? Jadi dapat kami jelaskan dalam lingkup pemilu kada, dalam bermedia sosial atau unsur tindak pidana yang dalam ranahnya media sosial, setiap paslon pada saat nanti masa kampanye yang bila sudah mendaftarkan akun-akun resmi dia di Panwas pada saat sebelum kampanye sampai dengan sudah terdaftar di kampanye, di mana keputusan dari KPU setiap satu paslon hanya boleh mempunyai 5 akun media sosial. 5 akun resmi 5 itu Pak ya? akun resmi yang terdaftar di media sosial. Jadi bila tidak terdaftar di media sosial, bila ada pelanggaran, saling menjelekan, mengadu domba, menista, dan lain sebagainya, di luar daripada akun yang resmi yang didaftarkan, maka akan masuk undang-undang ITE dan tidak masuk dalam ranah pemilu kada. Apakah itu akan yang akan terkena imbasnya dari paslon itu tadi yang kena pidana juga, yang walaupun bukan akunnya, ataukah ini orang ini dicari banget itu Pak? Seperti apa nanti Pak? Jadi dapat kami jelaskan juga, melalui perintah pimpinan juga, kita sudah membentuk cyber troops, baik dari Humas, Reskrim maupun Intel. Jadi kami setiap harinya pun melakukan cyber patrol, di mana setiap harinya kita membuka seluruh akun-akun yang ada, terutama di Kabupaten Tabalong, baik Facebook, grup, kita sudah masuk ke link-link tersebut. Jadi ya mohon izin, seperti saran pimpinan Bapak Kapolres yang sering sampaikan bahwa
pintarlah bermedia sosial, ariflah bermedia sosial. Wah, ini menarik sekali. Kemudian kita juga ini Pak, kan nanti ada memasuki masa kampanye ini ya. Kalau yang saya tahu tanggalnya mulai tanggal 15 Februari hingga 23 Juni mendatang. Nah, di masa-masa kampanye ini Pak, ini kan masa-masa yang sangat krusial seperti itu Pak. Tadi sempat disinggung oleh Kapolres bahwa kalau ada orang-orang yang bisa mencuri start seperti itu, atau mungkin ada kampanye-kampanye yang di luar dari jadwal. Ini seperti apa Pak? Mungkin izin kami jelaskan hasil kerjasama kita dalam tim Gakumdu dari 3 unsur kepolisian, Panwaslu dan Kejaksaan. Kita sudah mensurati dari seluruh paslon, tim sukses sampai ditembuskan kepada kecamatan-kecamatan. Sebelum dari kampanye, nanti ada permintaan dari Panwaslu kepada pimpinan kami, Bapak Kapolres, untuk pendampingan, untuk penertiban beberapa baliho atau pamflet atau spanduk yang sudah mendahului sebelum masa kampanye. Yang tentunya kita hanya pendampingan, pelaksananya adalah Satpol PP dengan pihak Panwaslu. Oke. Terus ini kalau memang terdapat pelanggaran atau mungkin ada kemungkinan pelanggaran, itu sebenarnya masyarakat ini harus melapornya kemana Pak? Ke KPU kah, atau Panwaslu kah, atau kepolisian kah, kemana Pak sebenarnya? Jadi kita dapat jelaskan bagi masyarakat Tabalong bila menemukan adanya dugaan pidana, adanya dugaan money politik, adanya dugaan kesalahan dalam masa kampanye, masa pemilihan, masa pencoblosan sampai dengan masa perhitungan, masyarakat sesuai dengan aturan Panwaslu bisa melapor awalnya ke Panwaslu. Jadi Panwaslu ada cabang juga di kecamatan juga bisa melapor. Panwascam. Oke, jadi dilaporkannya ke Panwascam. Ya, yang perlu diketahui juga oleh masyarakat Tabalong bahwa ada aturan di mana dalam Undang-Undang Pilkada batasan waktu untuk melapor. Bahwa ada batasan waktu untuk melapor 7 hari kalender, bukan hari kerja. Jadi layaknya bila ada ditemukan, bila ada segera, jangan sampai sebelum 7 hari. Jadi jangan menyalahkan kami Sentral Gakumdu ataupun Panwas bahwa 7 hari hari kalender, maka bila lebih daripada itu dinyatakan tidak syarat formil atau daluarsa. Maka bila ada menemukan, segera datang melapor bahwa Panwaslu sesuai dengan aturan Panwaslu, melapornya ke Panwas. Oke, baik. Nanti Panwas yang mengolah, menyelidiki, memenuhi unsur tidak, nanti baru diserahkan ke Gakumdu. Pihak pelapornya aman kan Pak? Aman saja. Ya. Ada Pak Polisi juga, semuanya kan sinergi Pak. Yang melaporkan masyarakat dalam konteks kontrol. Kita semuanya harus, saya selaku Kapolres Pengemban Fungsi Keamanan, ini kan suatu pertandingan. Kalau ada yang melaporkan, ya melaporkan itu menjadi hak juga bagi warga negara, bagi masyarakat Tabalong terkait apa yang dia temuin. Dengan catatan itu fakta. Ya, tapi tadi ada aturannya kan Mas, 7 hari tadi ya Pak Kasat ya. Jadi misalnya hari Senin, berarti dihitung yang diketahui hari Senin, berarti terhitung sudah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Batas terakhir nih. Kalau dia melaporkan di hari Senin depan atau hari Selasa depan sudah lewat Mas. Nah, terhitung hari kalender, jadi nggak ada libur, jadi nggak ada tanggal merah, mau Sabtu, Minggu dihitung. Melapornya dengan cara apapun Pak, SMS misalnya, boleh? Nanti Pak Kasat mungkin melapornya. Bagaimana Pak caranya untuk melapor ini Pak, secara resminya gitu, supaya nanti nggak disangka cuma hoax cuma sekedar melapor seperti itu Pak? Jadi yang disampaikan dengan Bapak Kapolres tadi bahwa Panwaslu mempunyai di masing-masing kecamatan itu Panwascam. Jadi di mana ada Panwascam, silakan masyarakat datang, baik ke Panwascam maupun ke Panwaslu. Karena jelas juga di sana nanti diberitahu kepada masyarakat bahwa kantor Panwaslu pun sudah jelas nanti. Kalau Panwaslu Polres lah Mas. Panwascam itu Polsek lah. Mereka ada kok, ada semuanya di sana. Iya. Jadi nggak perlu takut masyarakat. Pengamanannya pun aman ya? Pengamanannya aman, gitu, nggak ada masalah.
Kalau untuk pengamanan Pak, kami merasa terancam, itu tugas saya. Tugas kami, saya dan Pak Dandim untuk memastikan kan gitu. Ya baik Pak, ini terakhir sebelum kita jeda dulu Pak, saya ingin tanya lagi tentang ini tadi ada sempat disinggung money politik Pak ya, tentang politik uang. Nah ini sebenarnya politik uang yang seperti apa Pak, politik uang? Apakah misalnya dia menggelar acara dangdutan, terus ada saweran duit, itu sudah termasuk di money politik atau seperti apa Pak? Jadi dapat kami jelaskan dalam kemungkinan yang dugaan pidana money politik bisa berbagai macam cara, Mas. Berbagai macam cara, berbagai macam bentuk. Jadi yang memenuhi dalam unsur money politik yaitu ada kata-kata memberi, menerima, dan menjanjikan. Dalam artian memberi suatu uang, objek hukumnya adalah uang, dan rangkaian unsur pidananya yaitu janji-janji atau omongan di mana harus membeli si A, si B, atau dengan kalimat klausal yang lain. Oke. Ini Mas Riki rawan sekali loh yang money politik ini. Pak. Dan yang ngawasi bukan hanya Polres loh. Polda nanti turun, Mabes Polri mungkin turun juga. Jadi kita juga nggak tahu nih. Jadi jangan ibaratnya kita jangan main-main dengan money politik, karena bukan hanya Polres nanti yang bisa nangkap. Mabes Polri itu ada tim yang memantau, dari Polda juga ada tim siluman yang akan datang. Jadi pada kesempatan ini Mas, lebih baik kita sampaikan Mas. Jadi Pak, lebih baik kita hindari money politik daripada menjadi korban ditangkap, bukan korban menjadi pelaku pidananya kan gitu. Nah ini yang kita harapkan dengan talk show ini juga kita sampaikan terkait money politik, terkait sebaran berita bohong tadi. Yang melaksanakan penegakan hukum bukan hanya Polres. Oke. Ya, seluruhnya. Banyak yang akan ikut serta Pak ya. Iya, itu. Jadi tadi untuk di money politik bukan hanya yang memberi tapi juga yang menerima juga, kenapa? Dalam unsur pidananya, di mana yang memberi itu adalah sebagai diduga tersangkanya terhadap yang menerima, yang kemungkinan akan menjadi saksi. Tapi dalam pengembangannya nanti bisa dikembangkan kembali bahwa yang memberi bukan hanya sebagai aktor saja, bisa juga memberi itu adalah hanya sebagai rangkaian kaki tangan saja. Masih bisa lagi dikembangkan ke atas atau masih bisa dikembangkan ke bawah. Ini yang sangat menarik. Ini memang kadang ada orang yang memberi tapi memang tidak ada niatan seperti itu dan diduga gitu Pak ya. Itu jadi memang lebih baik menghindari, menghindari tidak usah. Iya. Itu terbatas dari uang saja atau mungkin hadiah-hadiah juga termasuk Pak? Termasuk yang lainnya. Dalam bentuk objek hukum, dalam bentuk hadiah bisa, barang bisa, uang bisa, yang mempunyai nilai. Yang mempunyai nilai. Nilai ekonomis tentunya. Nah itu termasuk di bagian di money politik itu Pak ya. Wow, jadi lebih baik menghindari saja ya pemirsa. Daripada berurusan dengan kami kan, lebih baik kita hindari. Dan juga memang kalau bisa baiknya dari pasangan calon itu sendiri sudah mewanti-wanti ya kepada para tim suksesnya. Ya, jadi jangan mancing-mancing deh gitu. Kasihan masyarakat kita, udahlah gitu. Nanti ada juga kadang tim suksesnya nggak tahu-tahu ya. Tiba-tiba yang kena paslonnya, padahal paslonnya nggak tahu juga, itu bisa juga. Ini yang masalah sisakan gitu. Jadi lebih baik benar-benar harus dihindari ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi Pak. Kita akan lanjutkan lagi setelah jeda yang selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, masih ada lagi beberapa hal yang akan kita perbincangkan, yang hal menarik seputar pengamanan pemilu kada di Tabalong. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tabalong Dialog.